Saya mau tahu dulu Pak tentang ramalan di masa depan. Karena banyak sekali yang memprediksi nih katanya di antara 2028 sampai 2030 akan terjadi krisis ekonomi. Dan ini dicocok logikan ya dengan krisis setiap 10 tahun sekali. Yang dimana tahun 98, 2008, terus 2019 dan katanya habis ini di antara 2028 dan 2030. Dan katanya ini juga pas banget bertepatan dengan adanya 100 tahun krisis yang kan di 1929 kan ada krisis terpanjang ya. Great Depression. Ya. Great Depression dan ini katanya udah pas lagi nih 100 tahun lagi nih. Apa yang akan terjadi Pak? Ya, kalau menurut saya siklus itu apalagi ada clustering ya. Jadi selisih 1 tahun nih, kalau tidak salah 1-2 tahun karena COVID kan. Jadi awalnya dimulai dari trade war-nya US China, terus kemudian meledaknya pakai COVID. Jadi telat lah. It's okay, gak ada masalah telat. Tapi kita masih percaya bahwa memang 10 tahun dan kemudian yang 100 tahun itu memang akan terjadi. Nah yang akan terjadi menurut saya adalah debt crisis nanti. 2028 ini. 2030 itu agendanya memang debt crisis, krisis hutang. Nah, krisis hutang itu akan meledak kalau bubble-nya dibuat dan sekarang ini dalam pembuatan bubble dan sekarang otomatis grand design besarnya ya melalui perang, melalui ketidakstabilan ekonomi dan itu yang akan membuat nantinya ke sana. Apakah itu mempengaruhi Indonesia juga atau Pasti. satu dunia kena? Karena kalau misalnya kita sudah bilang debt crisis, maka akan ada tight monetary policy. Dan yang mana dulu sudah pernah terjadi 2008, ya itu krisis financial bubble daripada credit default swap-nya Amerika dan itu Housing subprime itu ya, mortgage ya kan. Dimana pada saat itu kalian bisa nonton film Big Short. Nah di dalam Big Short itu kan kita tahu bahwa orang-orang itu semua dikasih mortgage. Padahal dia tuh tidak memiliki kemampuan, tidak ada rentabilitas untuk membayar hutang. Tapi dia dikasih dan akhirnya meledak gitu. Nah it happens dan kita tahu gelombang badainya luar biasa. Tapi yang akan terjadi ini otomatis dengan pemahaman bahwa klasternya itu gabung dengan 100 tahun, gabung dengan 10 tahun, tentunya ini akan lebih besar. Dan kita perhatikan kalau dari sekarang menuju ke 2029 ya, 2029 itu kan masih ada sekitar 3 tahun. Nah 3 tahun ini dibuild sebenarnya melalui apa? Itu udah natural law. Dan itu adalah grand design daripada ekonomi, ada economic contraction, ada expansion, nanti ada recession, ada depression, itu udah pasti bagian daripada kehidupan kita dalam 1 abad. Per abad kan nanti ada sejarahnya masing-masing gitu. Ya kita berarti kan bagian daripada sistem, mau sekuat apapun Anda tidak akan mungkin. Karena yang namanya crash seperti ini tuh memang dibutuhkan sebagai alat riset untuk masuk di dalam kehidupan yang baru. Makanya banyak orang kaya yang muncul dari setiap krisis. Iya dong. Nah terus gimana caranya nih untuk kita bisa at least bertahan lah di dalam sini? Makanya saya sarankan sekolah ekonomi itu wajib.